Kita membeli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki hanya untuk membuat terkesan orang yang tidak kita sukai. Pernah dengar? Ya, ini adalah kalimat dari Tyler Durden, karakter ikonik dari film Fight Club yang sangat fenomenal. Dan itu adalah cerminan kehidupan anak muda zaman sekarang. Ya, meskipun gak semuanya. Tapi gue yakin lo pernah kan beli barang yang cuma buat pamer atau cuma biar kelihatan keren di mata teman-teman lo, iya kan? Jujur aja deh, lo pasti pernah kan ngerasa kayak gini. Gue harus beli ini deh biar kelihatan keren di depan teman-teman gue. Atau ngerasa ke pressure buat upgrade ke barang terbaru biar dianggap sukses lah, atau biar dianggap selalu up to date. Tapi coba lo pikir, apa kalau bener-bener butuh barang itu? Atau bener kata gue, itu cuma buat pamer? Yang lebih ironis, banyak orang yang beli barang bukan karena butuh, tapi cuma biar dianggap keren. Dan celakanya, kita sering maksa beli dengan uang yang gak kita punya. Akhirnya, pay letter atau pinjol jadi jalan pintas. Ya, tapi masalahnya adalah utang menumpuk, bunga jalan terus, dan ujung-ujungnya lo kesulitan buat bayar karena pengeluaran lo lebih besar dari pemasukan. Dan semua itu cuma gara-gara lo nggak mau ketinggalan gaya hidup yang dipaksain. Bukannya untung, lo malah terjebak dalam masalah yang lebih serius, cuma demi kelihatan keren di mata orang lain. Gini deh, lo pasti pernah lihat orang-orang di sekitar yang rela nabung atau bahkan berutang buat beli barang-barang mewah atau barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuh-butuhin banget. Tas branded lah, baju, celana, sepatu, dan barang-barang branded lainnya, atau handphone mewah yang terbaru, atau jam tangan mahal. Semua itu bikin mereka kelihatan keren dan sukses. Kelihatan ya. Ini tuh masalah yang sering banget terjadi di kalangan anak muda, apalagi yang baru menginjak usia 20-an. Di usia ini, ego itu lagi gede-gedenya. Lo tahu kan? Ego itu dorongan yang bikin kita pengen dapat pengakuan dari orang lain. Banyak dari kita yang ngerasa bahwa nilai diri kita ditentukan oleh apa yang kita punya. Akhirnya muncul tekanan buat tampil sempurna dan sesuai ekspektasi orang lain. Dan ini adalah kesalahan berpikir yang sangat fatal jika dibiarkan. Brand-brand besar di luar sana itu tuh paham banget cara nargetin orang-orang yang belum kaya tapi mau tampil glamor atau mau tampil terlihat kaya. Mereka jago marketing. Contohnya ya iklan-iklan di medsos itu. Sampai lo kadang gak sadar kalau lo udah kejebak. Maksud gue gini, brand-brand ini sangat paham bahwa banyak orang, terutama anak muda, cenderung mengukur kesuksesan dari penampilan luar dan barang-barang mewah yang mereka pakai. Mereka memanfaatkan keinginan ini untuk menciptakan kebutuhan palsu di benak konsumen. Mereka membuat kita berpikir bahwa memiliki produk mewah tertentu akan meningkatkan status sosial kita, membuat kita terlihat lebih sukses atau dianggap keren oleh lingkungan kita. Mereka menciptakan image bahwa membeli barang-barang tersebut akan membuat kita termasuk dalam kelompok elit. Akibatnya, banyak orang terjebak untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya demi tampilan luar dan pengakuan dari orang lain. Masalahnya bukan cuma soal uang yang keluar, tapi lebih dalam lagi. Ini berdampak ke cara lo menilai diri lo sendiri. Banyak dari kita beli barang-barang mewah bukan buat diri sendiri, tapi buat pamer ke orang lain. Lo ngerasa lebih keren ketika orang lain lihat lo punya barang branded. Iya kan? Itu yang namanya cari pengakuan dari luar. Nah, disinilah masalahnya. Ketika lo terlalu sibuk ngejar pengakuan dari orang lain, lama-lama lo bakal ngerasa kalau nilai diri lo cuma bergantung sama barang-barang yang lo punya, bukan dari siapa lo sebenarnya. Setiap kali lo dapat pujian karena barang yang lo beli, emang rasanya bakal bikin lo happy, tapi jangka panjangnya
lo bakal makin ngerasa rendah karena lo jadi bergantung banget sama pendapat orang lain buat merasa berharga. Dan efeknya, lebih dari sekedar dompet lo yang makin tipis, tapi lo bakal ngerasa perlu beli barang baru terus biar tetap kelihatan keren. Ini bikin lo capek mental, bahkan bisa jadi lo mengalami depresi karena menyadari bahwa semua yang lo beli itu bukan buat diri sendiri, tapi hanya untuk dilihat orang lain. Contoh lebih parah lagi, banyak orang yang ambil cicilan buat barang-barang konsumtif. Misalnya cicil mobil, yang mana harganya terus turun, plus bunga cicilan yang bikin lo keluar lebih banyak duit. Atau misalkan lo ngambil cicilan handphone, misalkan iPhone terbaru, laptop terbaru, yang mana sebenarnya itu lo nggak butuhin banget. Lo terjebak dalam mindset yang salah. Lo ngerasa belum mampu sekarang, tapi tetap maksa beli biar kelihatan mampu. Akibatnya, utang menumpuk dan pola pikir konsumtif terus berlanjut. Dan itu bakal jadi bumerang buat keuangan lo. Nah, lo mungkin bertanya, terus gimana dong solusinya biar gue nggak kejebak sama gaya hidup yang salah ini? Gini bro, jawabannya sebenarnya sederhana, tapi powerful banget. Apa itu? Yakni stoikisme atau stoicism. Stoikisme, kalau lo belum familiar, itu adalah filosofi kuno yang ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ngelepasin semua yang nggak bisa kita kendalikan. Kedengarannya simpel, tapi aplikasinya dalam banget dan bisa ngebantu lo keluar dari lingkaran setan gaya hidup berlebihan. Stoikisme ngajarin lo buat fokus ke dalam diri lo sendiri. Kenapa ini penting? Karena banyak dari kita terlalu peduli sama apa yang orang lain pikir. Sampai-sampai lupa buat dengerin apa yang bener-bener kita butuhin. Validasi eksternal itu di luar dari kendali lo. Yang bisa lo kontrol adalah cara lo merespon. Apakah lo mau terus ngejar status palsu atau lo mau jadi orang yang punya kendali atas hidup lo sendiri? Coba nih lo pikir, kenapa lo beli barang-barang yang gak lo perlu? Jawabannya jelas, biar dapat pengakuan dari orang lain. Tapi stoikisme ngingetin kita, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang orang lain lihat dari luar. Lo gak butuh orang lain buat tentuin seberapa berharga lo. Nilai diri lo gak datang dari barang yang lo punya, tapi dari karakter dan prinsip yang lo pegang. Di stoikisme ada konsep yang namanya amor fati, yang artinya mencintai takdir. Ini ngajarin lo buat nerima keadaan lo sekarang dengan lapang dada dan fokus pada apa yang bisa lo kontrol. Jadi daripada lo pusing pikirin gimana caranya biar selalu terlihat sukses di depan orang lain, lo bisa milih buat lebih fokus pada pengembangan diri lo. Investasi yang sesungguhnya itu bukan di barang-barang mewah, tapi di diri lo sendiri, mental lo, skill, dan cara lo menghadapi hidup. Contohnya gini, ketimbang lo ngabisin uang buat beli barang-barang yang cuma bikin lo kelihatan kaya di luar, atau kelihatan kaya di depan teman-teman lo, kenapa nggak mulai fokus buat ningkatin keuangan lo secara nyata? Belajarlah tentang investasi contohnya, mulai nabung dengan bijak dan pelan-pelan bangun financial freedom. Ini yang sebenarnya bakal bikin lo tenang dan bahagia di jangka panjang. Atau fokus ke kesehatan mental lo. Ya, stoikisme juga ngajarin buat punya self-control dan tenang dalam menghadapi hidup. Ketika lo bisa jaga pikiran lo tetap kuat dan gak gampang gak distract sama hal-hal yang gak penting, lo bakal lebih damai. Percaya sama gue, lo gak akan gampang kepancing buat beli barang cuma karena semua orang punya. Jadi, gimana caranya lo bisa nerapin stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Gini, setiap kali lo ngerasa tergoda buat beli sesuatu yang sebenarnya gak lo butuhin, tanya ke diri lo, apakah gue bener-bener butuh ini? Atau gue cuman pengen kelihatan keren di depan orang lain? Kalau jawabannya cuma buat pamer atau ngejar validasi, please stop. Tarik nafas, tahan dulu, dan buang secara pelan. Ingat prinsip stoikisme,
kebahagiaan sejati nggak datang dari luar, tapi dari dalam diri lo sendiri. Dengan menerapkan stoikisme ini, lo akan pelan-pelan sadar bahwa hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup bukanlah barang-barang mewah yang lo beli, tapi bagaimana lo ngembangin diri, menjaga mental lo tetap kuat dan hidup dengan prinsip yang solid. Jadi bro, pikir lagi sebelum lo keluarin duit buat hal-hal yang cuma ngejar gengsi. Jangan sampai lo jadi korban dari marketing yang bikin lo pengen kelihatan kaya. Please, fokus dulu buat ningkatin kualitas hidup lo, mental, finansial, dan kepercayaan diri lo. Karena yang bikin lo puas dan bahagia adalah ketika lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, bukan karena barang-barang yang lo punya. Ingat, barang mewah gak nentuin nilai lo, tapi lo sendiri yang nentuin nilai lo.